Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya dalam mimbar program Gemar edisi tanggal 2 November tahun 2022. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan yang baik-baik saja karena diberkati oleh Tuhan Yesus. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Saya bacakan demikian. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu keluar menceritakannya di jalan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sang pemazmur menggolongkan dirinya pada pihak yang lemah. Tapi sebenarnya ia membuat sesuatu pernyataan umum yang berlaku dalam semua keadaan yang serupa. Berbahagialah orang yang memikirkan cara terbaik untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang membuat senang bukan hanya orang yang kita bantu, tetapi juga hati Tuhan senang. Ayat yang keempat, seandainya orang tersebut benar-benar mengalami penyakit berat, ia akan merasakan dukungan ilahi. Sedemikian jauh sampai Tuhan sendiri menjadi perawatnya dan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Ayat 9 sampai yang ke-10 adalah pengalaman pahit dari Daud. Suatu pengalaman khusus ketika prinsip kebajikan itu belum terlaksana balasannya. Pada waktu ia sakit, lawan-lawannya secara terbuka mengharapkan kematiannya. Mereka yang diharapkan dapat memberikan penghiburan dan simpati, malah memperlihatkan kejahatan dan kecurangannya. Beberapa di antara mereka yang datang mengunjungi dia ketika sakit itu justru merasa senang melihat keadaannya yang parah. Berdusta ketika mereka menyatakan harapannya supaya ia cepat sembuh. Kalau orang Jawa bilang mung lamis wae. Padahal di ayat selanjutnya mereka berharap tak akan sembuh alias mati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali ke ayat 2 yang seharusnya sebagai orang percaya itu dikatakan pada ayat yang kedua-a, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Allah mempunyai perhatian khusus kepada orang yang lemah, kepada orang yang sakit dan tak berdaya.
tanpa pandang bulu. Tapi yang saya lihat, banyak hamba Tuhan yang pilih kasih, masih punya motivasi yang lain. Kalau sama yang disukai berulang kali dikunjungi, bahkan sampai rela berjaga semalam-malaman. Tetapi kalau yang tidak disukai, bahkan tidak dikunjungi. Kalaupun mengunjungi, hanya karena keterpaksaan saja, agar tidak menjadi gunjingan orang. Bahkan diminta untuk mendoakan saja tidak mau. Padahal Tuhan telah menunjukkan suatu contoh akan kasih dan kesetiaan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan serta dukungan tanpa pandang bulu. Ayat 2 sampai yang keempat mengembangkan prinsip berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan, seperti dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berbicara, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji nama Tuhan. Jikalau kita telah membagi belas kasihan Allah pada mereka yang membutuhkan, kita dapat berdoa dengan kepastian bahwa Allah akan melepaskan kita pada waktu kita mengalami kesulitan. Ayat yang kedua. Melindungi kita dari bahaya. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Memberi kehidupan dan memberikan kepada kita kehadirannya dan kesembuhan waktu kita sakit. Dalam ayat yang keempat disebutkan, pikiran mereka sebenarnya terungkap dengan jelas di luar kamar si sakit, sehingga para musuhnya dengan berani merencanakan yang jahat. Di dalam ayat yang ke-10, yang paling pahit dirasakan Daud adalah tingkah laku yang dianggap sahabat karibnya yang terkait dengan janji setia, yang dilakukan dalam keramahan yang palsu. Itu terungkap dalam bias menginjak tumitnya. Sangat jelas terlihat bahwa sebenarnya ia menjenguk atau mengunjungi si sakit hanya karena keterpaksaan. Bagi saya pribadi, mendingan tidak usah menjenguk, karena itu justru akan menambah penderitaan dari si sakit. Seperti dalam ayat yang ke-10. Tuhan Yesus mengutip ayat ini dan menerapkannya pada peristiwa pengkhianatan Yudas Iskariot, yang adalah murid yang dipercayai sebagai bendahara. Pada intinya ialah jika kita mau melayani pekerjaan Tuhan, itu harus dengan hati yang tulus ikhlas. Meninggalkan egonya, memikul salib, maka Tuhan Yesus yang sumber segala berkat itu akan memberkati pelayanan kita. Seperti dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Juga sebagai ayat terakhir saya bacakan dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa atas teguran akan firman-Mu, agar di dalam pelayanan kami boleh meninggalkan ego kami dan dengan tulus ikhlas kami melayani pekerjaan Tuhan, agar pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami senantiasa untuk taat bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.